Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, selamat pagi. Semoga semuanya sehat. Oke, kita ada kendala link Zoom yang disediakan oleh PB. Ya, saya tidak bisa masuk. Mungkin semuanya juga belum bisa masuk. Oke, kita gunakan alternatif. Kita hari ini pertemuan ketiga kuliah materi kelapa sawit. Ya, sebelum saya mulai, karena sekarang kita membahas budidaya ya, 2 kali pertemuan. Mungkin dari kuliah minggu lalu dan minggu sebelumnya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, saya belum, ini kan presensi ya. Bentar. Ini PB Mobile-nya dari pagi juga sangat lambat nih. Mudah-mudahan bisa mengisi presensi. Nanti yang kesulitan silakan menginfo aja di grup. Sudah 54 orang ya gabung. Oke. Ada banyak. Oke, nanti presensinya menyusul nih karena PB Mobile-nya masih nge-lag nih. Baik. Baik, Pak. Ya, kita mulai kuliah dulu. Kalau nanti ada pertanyaan, ya sambil disampaikan ya. Saya share screen. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi untuk kuliah ini ya materinya banyak dari bahan yang disiapkan Pak Sudirman Yahya. Saat ini beliau sudah mencapai usia pengabdian 70 tahun lalu, 2 tahun lalu, 2019 tuh. Baik, nah tentunya yang namanya teknologi itu harus terus menyesuaikan pada perkembangan ya. Jadi yang apa saya sampaikan lebih merupakan kaidah-kaidah dasarnya atau kaidah umumnya. Bagaimana itu diterapkan? Nah, tentu saat ini di beberapa perkebunan yang saya kira perkebunan itu menerapkan teknologinya atas pertimbangan berbagai hal ya, baik secara teknis maupun pertimbangan-pertimbangan lainnya ya, pertimbangan terkait ekonomis ya. Ini Pak, kita mungkin melihat
banyak variasi yang dilakukan di pelaku usaha perkebunan. Tapi bagaimanapun apa yang dilakukan itu harus punya dasar rasionalnya, ya. Rasional dari sisi pendekatan keilmuan dan pendekatan pengelolaan, ya, manajemen. Oke. Bentar. Kok belum bisa bergerak? Bentar. Sebentar, kelihatannya ada. Oke. Nah, jadi dalam membangun kebun, ya, tahapan yang harus dilalui secara sekuensial, ya, yang pertama tentu kita menyiapkan lahannya. Nah, untuk menyiapkan lahan itu tergantung kondisi awal areal kita itu dalam bentuk apa? Penggunaan existing, ya, atau land use aktualnya. Nah, bisa mungkin kalau perkebunan, ya, besar itu baru mendapatkan hak guna usaha, asal lahannya bisa hutan. Nah, ini sebetulnya sudah sangat sulit sekarang, ya, dan mungkin hampir boleh dikatakan tidak lagi membuka hutan primer. Nah, mungkin juga lahannya pernah dibuka dulu XX HGO, ya, sehingga tumbuh jadi vegetasi hutan sekunder misalnya. Ya. Atau areal yang telah dibuka hutannya ternyata yang tumbuhnya bukan vegetasi pohon tapi hamparan alang-alang. Nah, dulu banyak tahun 80-an, ya. Lahan-lahan yang HPH itu yang seharusnya dihijaukan kembali tapi penghijauannya terkendala sehingga berubah menjadi hamparan alang-alang. Nah, atau lahan yang dikonversi dari tanaman existing, bekas karet, misalnya bekas kelapa jadi kelapa sawit, itu konversi. Ya, atau lahan kadang-kadang petani itu mengkonversi lahan pangan, ya, itu yang, ya, seharusnya tidak dilakukan. Nah, untuk membuka lahan ini, ya, terutama kalau kita memilih lahan baru untuk penanaman sawit, harus disesuaikan persyaratan lingkungannya apakah memenuhi syarat atau tidak. Dan kondisi lahan itu, ya, bisa kita evaluasi tingkat kesesuaiannya apakah sangat sesuai bersyarat atau tidak sesuai. Ya, istilahnya S1, S2, S3 dan N yang tidak sesuai. Nah, secara umum sawit ini kesesuaiannya kan sudah kita pelajari di ekofisiologinya, ya. Tapi kalau kita memetakan, menganalisis kondisi lahan, ya, acuan umum kesesuaian lahan itu sudah lebih dipraktiskan, ya, seperti yang ada di tabel 1 ini. Suhu berkisar 18 sampai 32. Yang optimum di antara 24 28. Jadi meskipun tumbuh baik di selang 18-24 atau 28-32, ya, tetapi akan lebih ideal, ya, memberikan hasil yang lebih optimum kalau
ditanam di kisaran 24-28. Kelembaban relatif udara ya, RH, relative humidity, dikehendaki lebih dari 75%, jangan kurang dari 75% maksud. Karena kalau kurang dari 75%, kelembabannya rendah, itu akan ya secara fisiologis tidak ideal gitu ya. Ada faktor-faktor yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tetapi juga kalau kelembabannya terlalu tinggi, ya, bisa di atas 85%, kelembaban udara yang terlalu tinggi itu juga menyebabkan rawannya serangan hama penyakit, kemudian bisa menyebabkan mungkin kondisinya dia menghambat proses-proses fisiologis dari yang seharusnya optimum. Ntar saya ngisi dulu presensi. Oke, saya sudah mengisi BAP ya. Kalau yang akan mengisi presensi silakan. Memang sangat lambat bisa masuknya. Aduh, ini nge-lag juga ininya. Bentar. Zoom-nya. Bentar, saya close dulu sebentar. Stop share lagi. Oke, curah hujan yang optimum di kisaran 2000 sampai 2500. Ya. Oke, ini yang baru bergabung terus. Ini saya tadi lupa mengeset. Oh. Nah, tapi yang lebih penting sebetulnya bukan jumlah curah hujannya, ya, tapi penyebarannya, ya, penyebaran yang harus merata sepanjang tahun. Diusahakan tidak ada bulan kering. Kalaupun ada bulan kering, kurang dari 3 bulan, ya, dan defisitnya tidak terlalu besar. Oke, itu mungkin sudah kita bahas sebelumnya. Intensitas cahaya tidak kurang dari 5 jam, ya. 5-7 jam pencahayaan penuh yang fluksnya pada laju fotosintesis yang optimum. Oke, nanti dibaca. Nah, untuk tinggi tempat di atas permukaan laut yang direkomendasikan, ya, terutama kalau kita menetapkan area zonasi untuk pengembangan sawit, ya, misalnya di peta Indonesia, pemerintah mau menetapkan di mana sih daerah-daerah yang potensial pengembangan. Nah, itu dipilih lokasi di bawah 400 meter di atas muka laut. Karena setiap ketinggian itu punya peruntukan komoditas yang sesuai. Ya, dulu orang Belanda yang awal datang ke Indonesia itu Jung Hun kan di Dasgron itu sudah memetakan tuh ketinggian-ketinggian tempat, ya, komoditas yang sesuainya apa. Ya. Nah, memang kenyataannya sawit saat ini banyak juga ditanam lebih dari 400 meter di atas permukaan laut. Ya. Bukan berarti tidak sesuai, tidak cocok gitu ya. Ternyata ditanam di Parakan Salak di perkebunan PTPN 8 di Sukabumi itu produktivitasnya cukup tinggi. Bahkan di Ciater, ya, di Tambak Sari, di daerah kaki Gunung Tangkuban Perahu juga bisa tumbuh dan berproduksi dengan baik. Nah, mungkin karena global warming sekarang daerah yang lebih tinggi itu menjadi lebih, suhunya meningkat, ya, dan kelembabannya juga tidak terlalu tinggi, jadi sudah mulai
ini, jadi sehingga adaptif untuk tanaman sawit. Tetapi kalau kita bicara kesesuaian lahan untuk tujuan pemilihan apa istilahnya studi kelayakan, ya, penentuan studi kelayakan. Nah, ini yang umumnya 0 sampai 400. Topografi yang paling ideal datar sampai berombak, ya. Kemudian makin ke kanan makin tidak ideal. Jadi kalau ada lahan elevasinya 200 meter tetapi curam, itu ya tidak baik sebetulnya, kelas 4 lah ya di sini. Jadi kadang-kadang kesesuaian lahan itu ada yang dituliskan dengan simbol S1, S2, S3 ya, sangat sesuai bersyarat. Tapi ada juga yang sudah dikelas-kelaskan seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 baik, kelas 2 sedang, kelas 3 kurang baik, kelas 4 tidak baik. Nah, ini kita lihat kalau dikategorikan di kelas yang tidak baik, itu faktor pembatasnya apa? Ya, seperti yang di sini tertulis tinggi di atas permukaan lautnya 0 sampai 400. Oh, itu bukan faktor pembatas karena sama saja yang baik dan sedang juga 0 sampai 400. Tapi topografi di situ curam, di yang paling kanannya datar berombak, ya berarti yang paling ideal yang datar sampai berombak. Kemudian kedalaman solum ya, kedalaman tanahnya. Nah, diharapkan yang dalam di atas 80, tapi paling tidak kurang dari 60 cm, karena kalau kurang dari 60 cm ketemu lapisan padas, nah akarnya tidak bisa berkembang, tidak bisa menopang bagian tajuk dengan baik. Kedalaman air ya, air permukaan. Jadi kalau kita bor, ada genangan air itu di kedalaman berapa gitu ya. Diharapkan yang lebih dari 80, tetapi paling tidak kurang dari 40. Ya, 50, 40, 50. Nah, ini di peraturan mengenai pengelolaan lahan gambut, ini dibuat ketentuan permukaan air di kebun-kebun sawit itu atau HTI tidak boleh lebih dari 60 cm kedalamannya. Ya, memang kalau dilihat di sini yang ideal itu di atas 80. Ya. Nah, tetapi untuk lahan gambut yang seharusnya sekarang kan tidak boleh lagi ditanami untuk areal baru ya. Nah, kalau yang sudah terlanjur dulu sudah punya izin gitu, itu diatur supaya permukaan air itu tidak boleh lebih dari 60 ya. Bahkan kurang dari 60 untuk 40 itu lebih diharapkan gitu. Dari sisi resiko ya, resiko untuk terjadinya peluang kebakaran lahan. Ya. Nah, tetapi dari sisi risiko yang lain, ya sebetulnya kalau genangannya terlalu tinggi, nah itu tanamannya kan jadi kurang baik pertumbuhannya, ya serapan haranya kurang baik, produktivitasnya juga akhirnya kurang baik. Tekstur ini komposisi dari pasir, liat, dan lempungnya ya. Teksturnya apakah tekstur remah ya atau gembur atau tekstur berat ya. Tekstur berat itu kandungan liatnya tinggi. Nah, kelapa sawit menghendaki komposisi yang baik didominasi lempung dan liat. Ya, kalau lempung berpasir masih baik ya, sedang. Ada pasirnya, tapi lempung dan liat, nah, itu juga masih bisa ditanam, tapi kurang baik. Nah, tetapi kalau dominannya pasir, itu tidak baik ya, kelas 4. Nah, memang ada beberapa kebun sawit yang ya, pada akhirnya karena kondisi lahannya demikian ya, sebagian areanya yang pasir tetap ditanam, tetapi dengan melakukan improvement lahan. Ya, memasukkan bahan organik dan sebagainya. Nah, ke lapisan organik yang ada di permukaan diharapkan tidak terlalu dalam ya. Nah, kemudian batuan diharapkan berada di posisi yang dalam tadi, bagusnya di bawah 80 cm. Kemudian erosi tidak ada, itu yang ideal. Drainase baik, banjir tidak ada, pasang surut tidak ada. Tetapi beberapa kondisi yang seperti di kanan menjadi faktor pembatas ya, jika drainasenya
ada agak baik gitu ya. Itu perlu dilakukan improvement. Ya, pada lahan itu ada treatmentnya. Oke. Nah, konsekuensi dari kita memilih lahan itu ya, antara lahan yang sesuai dengan lahan yang tidak sesuai itu punya dampak pada bagaimana capaian produksinya ya, produktivitas itu produksi persatuan luasnya per tahun. Nah, ini tabel ini menyajikan di sebelah kiri, kolom paling kiri umur tanaman. TM1-nya umur 3 tahun. Jadi pada umur 3 tahun pada lahan yang kesesuaiannya sangat baik ya, kelas 1 itu jumlah tandan buahnya bisa 21. Jadi masih dominan bunga betina. Rataan bobot tandan RBT ya, per janjangnya, per tandannya itu 3 kg. Tonase bobot segar tandan per hektar per tahun sekitar 9 ton. Nah, lahan yang kelas 2 jumlah tandan buahnya berkurang jadi 16 ya. Ini potensi ya. Nah, kemudian rataan bobot tandannya memang ini harus dipertahankan untuk ekonomis diolah kan, minimum 3 kilo. Nah, minggu lalu kita sudah pelajari kalau pada kondisi unfavorable ya, reaksi sawit itu lebih cenderung untuk mengurangi jumlah tandan buah daripada mengurangi bobot tandan ya. Jadi yang dikurangi jumlah tandan buahnya. Salah satu caranya bagaimana? Menggeser sek rasio yang asalnya ke bunga betina jadi bunga jantan. Nah, dengan bergesernya sek rasio jadi ke bunga jantan berarti jumlah tandan buahnya juga pasti akan berkurang ya. Jadi makin tidak sesuai lingkungan tumbuh, jumlah tandan buahnya makin berkurang. Oke, nah ini kalau kita lihat di tabel ini makin bertambah umur tanamannya dari 3 ke 9, ini jumlah tandan buah yang dipanennya makin berkurang. Ya. Oke, nah ini yang 5 tahun ada kesalahan ketik, ini bukan 48, 18. Ya, saya koreksi. Jadi makin bertambah umur tanaman, jumlah tandan buahnya berkurang. Karena kecenderungan untuk sek rasionya akan makin berkurang jumlah bunga betinanya dengan makin tinggi umur tanaman. Ya. Nanti di atas 10 tahun makin lebih sedikit lagi. Nah, tetapi bobot tandannya ada peningkatan dari 3 meningkat sampai ke 16 dan selanjutnya ya, bobot tandan per. Nah, kemudian tonase per hektarnya, nah yang optimum itu di tahun berapa? Ya. Ini di lahan yang sangat sesuai dari 9 ton bertambah terus sampai tahun ke-8 itu bisa mencapai 30 ton. Kalau kita bandingkan lahan yang di kelas 2 atau yang kurang sesuai itu lebih rendah rataan bobot tandannya maupun tonase hasil tandan buah ton per hektarnya. Jadi adik-adik nih, teman-teman yang agribisnis, kalau ditawarkan membeli lahan sawit, ya, satu nawarkan per hektarnya 75 juta, yang lahan petani lain nawarkan 50 juta. Jangan terlalu antusias dengan yang nawarkan harga lebih murah 50 juta. Mengapa? Karena siapa tahu yang 50 juta itu lahannya yang 4 ini kelas 4. Ya, 75 juta tetapi produktivitasnya bisa mencapai 30 ton akan lebih baik daripada yang 50 juta tapi produktivitasnya di bawah 20 ton. Ya. Dan konsekuensi pembiayaannya itu sama.
lahan yang kelas 1 ya, jumlah tenaga kerjanya, pupuk yang diberikan itu mungkin sama nih dosisnya. Tetapi yang satu menghasilkan 30 ton, yang satu menghasilkan 20 ton. Ya. Jadi kalau di ada suatu profesi ya yang terkait dengan kemampuan melakukan proyeksi menghitung nilai aset. Ya. Jadi ini kalau kita hitung nilai asetnya, lahan kelas 1 tentu nilai asetnya jauh lebih tinggi daripada lahan kelas 4 ya. Karena potensi hasilnya dan potensi pendapatannya akan berbeda ya. Oke, ini kita lihat nih. Dari tahun ke-10 sampai ke-18 ya, tandan buah tuh makin berkurang. Dari 12 ke 10 ke 8 ya, apalagi tanamannya juga makin tinggi. Ukuran tandan memang makin berat terus, dari 18 sampai ke 28 meningkat. Ya. Tonase, nah sampai tahun ke-12, ke-13 masih 30 ton. Tahun ke-14, 15 menurun lagi ya. Sampai ke tahun 18 itu menurun 24. Itu di lahan yang sangat sesuainya. Nah, sama juga di lahan yang kelas 2 bobot per kilogram masih meningkat ya, tapi tonase per hektar makin menurun. Ya, bisa dilihat di sini. Beda satu kelas saja dari 1 ke 2 per hektarnya bisa beda 2 ton sampai 4 ton. Kalau beda 2 ton per hektar itu sudah beda income. Kalau 2 ton TBS harga 1.000 sudah beda income 2 juta rupiah. Tuh. Kalau kebunnya yang dijual 5.000 hektar, 5.000 kali 2 juta sudah beda 10 miliar setahun income-nya. Oke ya, ini nanti dicermati, dipahami. Nah, kemudian sampai umur 25 tuh makin menurun tuh jumlah tandan buahnya. RBT-nya ya relatif tidak berkurang, tapi tonase ya makin berkurang. Sampai 18 ya. Kalau sudah di bawah 20 mungkin sudah ya ini ya sudah berat ngelolanya gitu ya. Rata-ratanya, nah kita bandingkan kelas 1 tuh 9, 20, 24 ya. Ini rata-rata tandannya 9 masih sama lah rata-rata jumlah tandan. Ini benar nggak 9? Kayaknya harusnya lebih rendah ya. Ini belum dikoreksi ini. Oke, tapi rata-rata berat tandan RBT ini berkurang ya. Rata-rata tonase 24 turun ke 22 turun ke 15 ya. Ini berkurang. Turun ke 18. Oke, nah jadi konsekuensi dari beda kesesuaian lahan pada capaian produksi ya dan pada biaya. Mengelola lahan yang bergelombang berbukit itu jauh lebih boros tenaga kerja, sulit ya. Misalnya pekerjaan yang bisa selesai kalau di lahan datar seminggu, di lahan yang tidak datar bisa lebih dari seminggu. Oke. Untuk lahan ya, mungkin nanti bagaimana membuka lahannya ada di slide berikutnya. Nah, setelah kita memilih lahannya, kita harus menyiapkan bahan tanam ya. Nanti paralel sambil menyiapkan pembibitan, kita membuka lahan. Jadi untuk tanaman tahunan yang skala luas ya kita harus perhitungkan betul itu ya. Membuka lahannya berapa lama karena harus disesuaikan dengan ketersediaan peralatan dan tenaga kerja. Menyiapkan bibit juga harus diantisipasi hamin tanam ya. Dari sejak waktu tanam, waktu minus dihitung mundur berapa lama. Ya. Nah, ini umumnya kan kita membibitkan itu perlu waktu 10 bulan sampai 12 bulan
Ya, berarti benih harus di order sebelum membibit, karena membuat benih itu perlu waktu dari sejak menyerbuk sampai panen 6 bulan. Nah, dan di tempat produsen benihnya sedang mengantri atau tidak. Ya, jadi kita harus antisipasi itu. Dan dibuat timing, ya, time schedule yang harus disesuaikan dengan ketersediaan benih, ya, sehingga membuka lahan juga disesuaikan. Mengapa harus disesuaikan? Karena kalau lahan dibuka, ya, misalnya lebih awal 4 bulan nih sebelum rencana tanam, 4 bulan itu akan tumbuh lagi gulma, ya. Nanti harus ada lagi tenaga kerja untuk membersihkan lahan lagi, ya. Jadi harus betul-betul timingnya diperhitungkan. Nah, dalam memilih bahan tanam ada istilah-istilah yang harus kita indikan. Ada yang disebut dengan benih palsu, bibit palsu. Ya, apa itu bibit palsu? Bibit yang tidak jelas asal usul induknya. Jadi sertifikatnya bukan sertifikat yang benar. Ya, ada yang membuat sertifikat mungkin tapi palsu. Nah, umumnya ini bibitnya berasal bukan dari pohon induk yang tersertifikasi. Bahkan kadang-kadang ada petani yang mungkin tidak paham atau paham tapi mengakali yang tidak mengetahui, yang tidak paham. Ya, yang penting bibit. Ya, dia ambil kecambah yang tumbuh di bawah pohon sawit, ya, dipelihara di polybag dan dijual. Kalau beli dari bibit yang bersertifikat itu mungkin 25.000, 30.000 satu polybag, ini jual 15.000 gitu. Seolah-olah menguntungkan, harganya murah. Tetapi kita punya kerugian dalam 30 tahun dengan kualitas tanaman yang tidak baik, dengan hasil tandan buah yang belum. Jadi ini teman-teman terutama yang bukan AGH nih ya, bukan yang agronomi, jangan hanya sekedar menjadikan kriteria itu harga, ya, karena ya kita harus memahami kualitas itu punya konsekuensi pada harga yang juga harus menghargai kualitas, ya. Jadi sama-sama tas, tapi tas yang bermerek itu bisa miliaran harganya, ya, dibanding dengan yang ya abal-abalnya. Oke, nah, ini juga sama bibit, ya. Nah, kapan bibit harus dipesan? Tadi jumlah kebutuhan kita itu berapa? Nah, ini harus kita perhitungkan juga dengan kebutuhan untuk menyulam, ya. Nah, kita pesan 1 tahun sebelumnya bahkan, ya. Produsen bibit yang bersertifikat sudah ditunjuk oleh pemerintah, ya. Yang kebutuhan untuk rakyat, yang kebutuhannya luasnya tidak banyak, bagusnya berhimpun dalam apakah koperasi atau dalam bentuk usaha bersama, ya. Nah, jenis varietas yang ditanam, ya. Kalau pada botani kita jelaskan ada Dura, ada Piscifera. Nah, yang ditanam itu teneranya, persilangan dari Dura dengan Piscifera. Sudah banyak klon Piscifera yang dihasilkan, ya. Ini ilustrasi bagaimana penampakan Dura yang bercangkang sangat tebal, mesokapnya tidak terlalu tebal. Piscifera mesokapnya sangat tebal, hampir tidak ada cangkang, tetapi ukuran buah individunya brondolannya kecil. Tenera, nah ini punya sifat ukuran brondolannya besar, mesokapnya tebal, cangkangnya tipis, ya. Produktivitasnya tinggi. Ini beberapa produsen, ya, silakan, ada Lonsum, ada Sokvin, PPKS itu yang besar, ada Sampurna juga sekarang mengeluarkan varietas-varietas Sriwijaya, ada beberapa yang lain karena memang bisnis benih sawit ini termasuk yang
punya daya tarik ekonomi yang tinggi. Oke. Jadi Sinarmas sudah juga mengeluarkan ada Damimas ya, Asian Agri, Sampurna Sriwijaya. Oke. Ini beberapa deskripsi dari varietas yang dilepas. Ya, ada Marihat, Lame yang ngambil. Nah, ini umur panennya berapa bulan, tandan buah segar per hektar per tahun rata-rata sudah cukup tinggi. Nah, OER, Oil Extraction Rate. Jadi rendemen ya. Rendemen kandungan minyak dari ini sebetulnya dari tandan buah ya. 23 sampai 26%. Kita lihat yang unggul itu yang Sokvin ini 28,7%, sangat tinggi ya. Dan sekarang kita arahnya ke bagaimana menghasilkan OER di atas 25%. Ya, sehingga diperoleh CPO yang cukup tinggi ya. Sekarang sudah ada yang di atas 7 ton. Bahkan ada yang 9 ton. Ya. Menghasilkan CPO 1 ton lebih tinggi itu berarti punya potensi menghasilkan income lebih tinggi sekitar berapa? $1.000 per hektar ya. Oke. Berarti $1.000 kali 10.000 udah 10 miliar ya. 10 juta ya per hektarnya. Oke. Oke, mungkin beberapa teman ini kok nggak bisa diadmit ya, berarti kemungkinan. Oke. Nah, CPO sekian, PKO ya, palm kernel oil, minyak inti sawitnya. Jadi hasil minyak dari sawit sudah kita jelaskan. Selain crude palm oil dari Mesocarp, juga ada palm kernel oil (PKO) dari inti sawit yang warna putih tadi di dalam. Oke. Nah, kegiatan pembibitan ini, jadi ini guidance yang umum ya untuk semua tanaman. Nanti bicara di kelapa, di karet, di komoditas lain ya seperti ini alur ininya ya. Jadi di teknik budidaya mungkin hal-hal yang umum ini sudah dijelaskan. Bagaimana kita melakukan pembibitan? Kita pilih lokasi yang sesuai ya, yang cirinya atau lahan yang idealnya adalah dekat dengan sumber air karena kebutuhan menyiram itu sangat tinggi. Datar sampai agak bergelombang, dekat dengan area untuk penanaman, jangan terlalu jauh, mudah dijangkau. Topsoilnya tersedia, cukup gembur, bebas dari banjir, letaknya berdekatan dengan sumber tenaga kerja, dan harus direncanakan luas pembibitan disesuaikan dengan rencana penanaman, ada saluran air dan drainasenya. Nah, pembibitan sawit biasanya dilakukan 2 tahap ya. Ada pre-nursery atau pembibitan pendahuluan dan main nursery, pembibitan utamanya. Nah, ada pikirkan ya, kenapa membibitkan itu dilakukan 2 tahap. Tahap pertama itu pre-nursery, kecambah. Nih, pertama kecambah yang ada itu kan sudah berkecambah nih, sudah ada calon pemula dan radikulnya. Ditanamnya di polybag kecil, baby polybag ya. Dipelihara di bawah naungan. Ada penaungnya selama 3 bulan. Setelah itu penaungnya dikurangi sedikit-sedikit ya, dan diseleksi lagi, baru dipindahkan ke polybag besar. Nah, dipelihara lagi sekitar 6 sampai 9 bulan di main nursery. Jadi pertanyaan, kenapa dilakukan 2 tahap? Apakah tidak lebih baik kalau dilakukan 1 tahap saja? Nah, langsung kita pakai polybag besar.
Ngapain 2 kali kerja? Pertama nanam, kecambah, nanti mindahkan bibit. Kan 2 kali kerja. Ada yang mau berpendapat? Mengapa harus 2 tahap? Nah, jadi ini ya, orang-orang teknis mungkin lama-lama akan paham. Karena sehari-hari di lapangan. Tapi orang yang bukan orang teknis, orang akuntan, orang yang di belakang meja, ya mungkin teman-teman agribisnis gitu, yang tidak banyak penugasan ke lapangan, nanti begitu disodorkan rencana kerja dari pihak kebun, pembibitan awal, ya pendahuluan, lalu pembibit, wah ini kok memborosan. Kenapa 2 kali? Harus beli polybag kecil, nanti beli lagi polybag besar. Tenaga kerjanya 2 kali kerja. Nah, seolah-olah begitu, ya. Nah, nanti adik-adik, ya kita lihat di slide-slide berikutnya. Kalau kita pelihara, kan misalnya kita mau nanam 1.000 hektar, berarti jumlah kecambah kita itu ada sekitar 150.000 kecambah yang harus ditanam di polybag. Ya, 3 bulan pertama kecambah itu kita pelihara di pre-nursery, ya. Luasannya jadi berapa yang kita perlukan? Ya, disusun rapat. Nah, oke. Nah, ini jadi kalau pembibitan pendahuluan itu, nah ini dilakukan di bedengan 8 meter kali 11 meter dalam satu satuan naungan, terdapat 4-6 petakan, setiap petakan memuat 1.000 bibit. Kecambah ditanam dalam kantong plastik kecil berukuran 14-22 cm, tebal 0,1 mili. Sebelum kecambah ditanam, kantong plastik tersebut dilubangi, ya ini sebetulnya sudah ada perforasi biasanya ya. Lubang perforasi untuk meneruskan kalau kita siram, airnya tidak tergenang di dalam polybag. Lubang perforasi biasanya sudah, polybag yang kita beli biasanya sudah ada lubangnya, tapi kalau belum ya harus dibuat lubang. Tanah yang digunakan sebagai media adalah tanah berasal dari lapisan atas atau topsoil. Nah, mengapa tadi pembibitan itu dilakukan di area yang ada topsoil yang baik? Ya karena kebutuhan tanahnya juga cukup banyak. Ya meskipun satu polybag perlunya hanya misalnya berapa liter, polybag kecil itu mungkin hanya kurang dari 1 liter. Tetapi kalau 100.000 polybag perlunya berarti 100.000 liter. 100.000 liter itu 100 meter kubik, ya sangat banyak. Belum nanti di main nursery yang ukuran polybagnya sudah lebih besar 30 kali 40 atau lebih besar dari itu 35 kali 45. Yang satu polybagnya mungkin beratnya 5 kg lebih ya, 5 liter lebih. Oke. Tanah harus disaring lebih dahulu dari sisa-sisa akar dan lainnya ya. Nah, ini polybag, baby polybag istilahnya ya, meskipun ukurannya tidak baby juga kalau relatif secara ini. Baby polybag disusun satu barisnya ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 2, 4, tadi kan lebarnya 1, pendahuluan 8 meter kali 11, atau 1 petakan ya, tapi bedengannya di sini ukuran, nah bisa dilihat sekitar 1,2 meter lah, 12 polybag, dan panjangnya menyesuaikan ya, tadi sekitar 6 meteran gitu ya. Nah, kita terlebih dahulu harus melakukan seleksi kecambah. Nanti sebelum melakukan penanaman kan, jadi kecambah yang ada kan ada labelnya, kita seleksi, ada embrio-embrio yang 2 akar plumula dan radikulanya yang tidak sehat, jangan dipilih.
Ya, biasanya ada afkir 5% itu wajar ya maksimum. Tapi seharusnya sudah diseleksi dengan ketat di marihatnya, di sumber produsennya. Pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan, pengendalian hama penyakit, dan nanti penjarangan naungan. Ya, penyiraman dilakukan jika tidak ada hujan 2 kali 1 hari. Pemupukan, nah ini juga apakah disiram manual? Nah, sekarang kalau mau efisien dengan sprinkler ya. Sehingga area pembibitan itu area yang bisa dikatakan ya permanen. Kalau tahun ini kita pembibitan, tahun depan pembibitan lagi ya di lokasi yang sama. Sehingga kalau kita investasi pipa-pipa paralon ya, mesin diesel, pompa ya, itu sampai ke drip irigasi bahkan misalnya irigasi tetes atau sprinkler, nah, itu bisa dipergunakan berkali-kali ya sampai umur ekonominya habis. Pupuk karena ini dalam polybag diberikan beberapa kali dosis ya, harus menyesuaikan dengan kapasitas medianya ya. Jadi ini juga harus kita pahami nih. Mengapa sih di pupuknya nih ada nanti dosisnya ya. Nanti setelah ini kita bahas. Setelah bibit berumur 2,5-3 bulan, naungan mulai dijarangkan, dihilangkan. Kemudian dilakukan seleksi ya. Nah, oke. Ini nanti diseleksi. Ini sudah mulai dijarangkan naungannya. Nah, kadang memupuk di pre-nursery itu dilakukan dengan vertigasi. Ya, pada waktu menyiram, apalagi yang irigasi tetes ya. Sudah lewat air irigasi. Nah, tapi kalau tidak, ya kita lakukan dengan memberikan di polybag itu. Nah, berapa banyak? Nah, mungkin kalau dalam 2,5 bulan itu kebutuhannya bisa sampai misalnya 15 gram. Nah, ya. Meskipun umurnya 3 bulan, kalau kita mupuk NPK itu 3 bulan itu tidak perlu diulang gitu ya. Mupuk fosfor, mupuk kalium itu dalam 6 bulan cukup sekali. Dalam setahun bahkan cukup sekali gitu ya. Nah, mupuk jagung kan dulu di Dasgron P dan K sekali saja di awal. Tapi nitrogen kita split gitu ya. Nah, jadi meskipun dosis tadi dalam 3 bulan perlunya 15 gram, itu harus diaplikasikan bertahap. Ya. Kembali di sini ya. Jangan kita melihat efisiensi itu dari sisi tenaga kerjanya boros itu tiap 2 minggu mupuk 2 gram 2 gram. Mending sekaligus aja 15 gram sekali. Lebih efisien tenaga kerjanya. Nah, ya. Ini kalau dilakukan oleh bukan agronomi, punya berpikiran seperti itu mungkin masih bisa dimaklumi ya, karena tidak paham. Tapi kalau seorang agronomi, lulusan agronomi melakukan hal itu fatal ya. Saya kalau jadi itunya pimpinan bawahan yang begitu ya, itu sudah inilah ya menunjukkan kemampuan agronomi yang level yang tidak berkualifikasi. Coba ada yang bisa menjelaskan ke saya mengapa tidak boleh dipupuk sekaligus di polybag? Izin menjawab, Pak. Ya. Iwan, silakan. Karena nanti takutnya kalau misalkan sekaligus lebih banyak yang tercuci atau terlarut dengan air dan tidak bisa diserap, Pak, daripada ketika kita memberikannya secara bertahap. Oke. Ya, biasanya kalau NPK itu
formulasinya sudah diperhitungkan. Kalau pospor misalnya kan setahun cukup 1 kali aplikasi. Nah itu dia sebetulnya relatif sudah diinikan dari kemungkinan kehilangan karena pencucian. Nah, bisa aja yang slow release gitu ya, dibuat formulasinya. Bisa untuk kondisi tertentu bisa tepat seperti itu, tapi kondisi-kondisi yang lain mungkin masih bukan merupakan jawaban yang tepat. Yang terutama sekali apa? Izin menjawab, Pak. Ya, Kalau misalnya diberikan sekaligus, malah rentan kena penyakit nggak sih, Pak? rentan kena penyakit. Iya. Oke, saya tidak bisa melihat. Siapa yang barusan bicara? ABU, Pak. Abiu, ya, Abiu. Oke, saya belum masih mau menampung satu lagi yang mau berpendapat. Saya, Pak. Ya, Adi Nugraha, silakan. Tanamannya akan keracunan, Pak. Karena Kelebihan unsur-unsur makro yang ada di pupuk tadi. Oke. Nah, keracunannya oke, mungkin alasannya mungkin perlu lebih dipaskan ya, membahasakannya. Tepatnya kan adik-adik sudah belajar tuh dulu di fisiologi bagaimana sel ya ketika terjadi di lingkungannya ada konsentrasi cairan yang lebih pekat. Apa yang terjadi? Plasmolisis, Pak. Ya, plasmolisis. Jadi cairan sel malah jadi keluar ya dari sel itu. Nah, sehingga tanamannya jadi kering. Jadi yang disebut keracunan tadi itu. Nah, jadi kalau kita lihat polybag itu ukurannya seperti apa? Tanahnya berapa liter sih? Kalau diberikan pupuk dosisnya tinggi di situ, begitu pupuk itu larut, tentu konsentrasinya tinggi. Itu jadi meracuni untuk tanaman kita. Ya, ini saya punya pengalaman. Bimbingan saya skripsi dulu kurang mungkin terlalu pede, kurang komunikatif. Nanam di polybag, tahu-tahu lapor setelah dipupuk, Pak, tanamannya kering. Kenapa? Oh, dipupuk, ternyata dosisnya disekaligus kan. Jadi kita harus lihat tuh. Nah, ada sebetulnya kalau belajar di pengantar ilmu tanah ya, ada yang disebut kapasitas tukar kation ya. Nah, mengapa kita pelajari karakteristik tanah itu? Karena itu punya sifat. Tanah itu kalau kita pupuk bisa mengikat berapa banyak, menyediakan berapa banyak. Gitu. Ya harus disesuaikan dengan kapasitasnya. Ya. Karena nanti begitu jadi larutan hara di sistem tanah, nah itu kan harus bisa tersedia untuk tanamannya. Ya, untuk sistem tersedia itu kan ada interaksinya itu antara tanah, akar ya dengan sel-sel di perakaran. Nah, itu ya. Jadi kita yang punya background bidang keilmuan ya harus memahami itu. Nah, itu harus membedakan kita dengan nanti di kebun dengan level pekerja pengawas ya, mandor yang levelnya STM atau SMK pertanian. Mungkin mereka tidak paham ke fisiologi sampai ke sana. Ya, kita yang harus. Nah, kadang-kadang teman-teman kita yang disiplin lain ya, mungkin tidak memahami hal-hal teknis. Nah, itu tadi kok pemborosan sih, mupuk sekaligus aja gitu. Ya, apalagi kalau sambil marah-marah ya. Udah tidak paham ya, cara menyampaikannya juga tidak. Oke. Nah, jadi adik-adik ini ya, saya sangat mengharapkan kita mengasah sense ya, kepekaan sesuai dengan bidang profesi kita.
profesi agronom harus peka melihat keagronomian. Ya, profesi tanah harus peka melihat. Oke. Nah, tapi jangan sampai kita jadi berkacamata kuda karena kita ego agronomi minded atau tanah minded. Saya ingin contohkan. Kalau melihat tanaman yang tumbuhnya kurang baik, ya. Kalau kita tanya ke ahli tanah, orang tanahnya akan bilang, wah ini masalahnya ada di tanah nih, gitu, ya. Tapi kalau kita bawa ahli hama penyakit bilang, wah ini masalahnya kayaknya ada penyakit nih, seolah-olah itu masalah, ya. Padahal harusnya, nah kita pelajari dengan cermat tanahnya seperti apa. Oh, ternyata bukan tanah. Oh, mungkin ada organisme pengganggu. Ya. Oh, organisme pengganggunya tidak ada. Oh, mungkin ada kendala fisiologis. Kendala fisiologisnya apa? Oh, mungkin ada ketidakseimbangan hara ya tertentu gitu. Ya. Oke. Nah, jadi kita harus makin jadi orang itu kalau makin tinggi pengetahuannya, tinggi ilmunya, dia itu akan semakin dalam pertimbangannya. Tapi kecenderungannya kalau orang itu kemampuan atau pengetahuannya dangkal aja, dia hanya akan menjustifikasi dari ilmu yang ada di dia gitu ya. Jadi saya ilustrasikan, biasanya kalau kita titik ya, kita melihat ada 2 titik, mungkin orang langsung oh 2 titik itu bagian dari garis lurus. Padahal 2 titik itu kalau titiknya makin banyak, ya ada 3 titik mungkin bagian dari segitiga, ada 4 mungkin bagian dari 4 persegi panjang. Tapi sebetulnya bisa mungkin bagian dari lingkaran, mungkin bagian dari suatu bidang yang luas ya. Jadi makin banyak titik-titik pengetahuan kita, ya sebetulnya kita akan makin mengeliminir resiko kegagalan dalam atau kesalahan dalam menyikapi sesuatu. Oke ya. Oke, itu dipahami, jadi diasah sense ya. Nah, jangan melihat gajah dulu. Kalau Pak Andi Hakim Nasution tuh dulu kalau mau baca bukunya Daun-daun Berserakan atau apa ya, tulisannya bagaimana orang yang tidak melihat mendeskripsikan gajah, yang megang kakinya bilang silinder tinggi gitu ya, yang megang perutnya besar, yang megang belalainya panjang ya, gitu. Tapi tidak terlalu besar. Yang megang kupingnya ya, tipis kok gajah itu katanya. Ya. Tapi kalau orang yang pengetahuannya semuanya mendeskripsikan gajah itu tepat ketika bicara kakinya, ketika bicara kupingnya, ya. Bukan hanya menceritakan kuping untuk menceritakan gajah, gitu ya. Oke, nah persiapan tanam udah 11:30 ya, tinggal 40 menit lagi nih. Persiapan pembibitan utama ya, polybagnya ukuran besar 50x40. Nah, ini kembali tadi, kenapa sih harus 2 tahap? Tidak 1 tahap. Nah, tadi adik-adik lihat gambar pembibitan pendahuluan ya, nih ya. 6 meter kali berapa meter tadi, 11 meter itu bisa menampung 1000 bibit ya. Jadi kalau kita pelihara, membersihkan gulma, menyiram dan sebagainya, memberikan naungan, itu luasannya hanya untuk jelajah 6x11 untuk 1000 bibit. Tapi kalau kita pembibitan utama, nah disusun seperti ini, 1000 bibit itu berapa luas? Berapa luasnya untuk 1000 bibit? Ya, mau menyiram. Jadi kalau kita pakai selang, menyiram yang tadi tersusun rapat, efektif. Tapi begitu kondisinya ini, kalaupun pakai sprinkler, ya radiusnya akan banyak air yang jatuh ke ruang di antara polybag. Ya.
Terus kemudian hal lain apa? Kalau kita hitung di pre-nursery kita menyediakan baby polybag ya untuk semua kecambah. Sebelum kita pindahkan ke main nursery, ke polybag ukuran besar, kita akan menyeleksi yang tumbuhnya tidak bagus, yang mati. Mungkin ada 5% itu. Dari 1000 itu ada 50. Bayangkan kalau kita langsung nanam kecambah di polybag besar. Kita harus tetap menyediakan 50 polybag yang padahal polybag itu tanamannya akan mati. Berapa banyak medianya? 50 polybag itu berapa kilogram? Kali harga 25.000 1 kilogram polybag. Tanahnya, kalau yang baby polybag mungkin hanya kurang dari 1 kilo, yang ukuran seperti ini lebih dari 5 kilo. Berapa banyak? 50 kali 5, 250 kilogram. Itu kalau 1000, kita membibitkannya 100.000. Oke ya. Nah, jadi disitulah rasional ya yang menjadikan mengapa harus 2 tahap. Itu ada efisiensi di situ. Tenaga kerja, ya, sarana polybag, media, waktu, ya, menyediakan tenaga kerja untuk mengerjakan 100.000 polybag, langsung polybag besar, ya, dengan menyediakan 100.000 10, ya, mungkin 110.000 polybag ukuran kecil, itu lebih cepat bekerja yang 100.000. Jadi dalam beberapa minggu selesai, yang sana, yang ini berminggu-minggu. Nah, jadi sambil kita melihara baby polybag, pre-nursery, kita menyiapkan polybag besar. Kita hitung waktunya, tenaga kerja yang ada berapa orang, kemampuannya 1 hari berapa polybag. Nah, perlu sekian puluh hari kerja. Nah, sambil kita melihara bibit pre-nursery, tenaga kerjanya. Nah, itu dari sisi sebaran tenaga kerja juga akan lebih rasional, ya. Bandingkan kalau langsung menyiapkan ini, kita perlu tenaga kerja itu sangat besar di waktu yang terlalu pendek. Setelah selesai mengerjakan, kita kesulitan. Pekerja ini mau disuruh apa lagi, ya. Jadi manajemen tenaga kerja sangat penting kita pahami, ya, di lahan untuk pekerjaan-pekerjaan skala luas seperti ini. Ya, oleh karena itu umumnya ya di perkebunan dulu kita di PB ini ya, dulu jurusan budidaya pertanian atau departemen agronomi, ada mata kuliah manajemen perkebunan yang kita berusaha menumbuhkan kepekaan tadi, sense seorang agronom yang mengelola lahan pertanian skala luas itu perlu tumbuh kepekaan dan kemampuan itunya. Ya, tapi karena sekarang kurikulumnya sudah berubah ke ini ya, saya sisipkan di sini nih. Saya tahun 93 jadi staf muda, itu mata kuliah yang saya ikuti terus ya sampai sekarang, manajemen perkebunan yang kemudian jadi manajemen produksi tanaman saat ini. Oke. Ini bibit yang sudah siap salur. Ya, cirinya adalah helaian anak daunnya sudah bisa membuka. Jadi ciri bibit yang siap salur atau siap tanam ya, istilah khusus ini siap salur itu siap tanam. Kriterianya adalah untuk sawit helai anakan daunnya sudah membuka. Sama juga pada kelapa. Meskipun daun-daun tuanya ini belum. Daun-daun awal ini ya, daun yang di bawah kan lebih awal. Daun yang makin ke atasnya sudah membuka. Jadi memang awalnya daun itu lidinya helai-helai anak daunnya bersatu, tapi kemudian membuka. Nah, tapi di bawah daun yang membuka ini kita lihat ada yang ini ternyata masih bersatu lagi. Ini karena daun-daun yang awal memang dulu belum membuka. Nah, ini setelah ada daun yang membuka, ini sudah siap salur. Tadi yang bagian yang terlewat ya, ini tolong dibaca bagaimana menanam, membuat lubang tanamnya ya, mengisi media polybag ya. Saya akan lebih konsentrasikan ke hal-hal yang ya mungkin
nuansa bagaimana kita di lahan yang harus kita tumbuhkan kepekaan itu ya. Oke. Pemeliharaan, menyiram, ya ini juga harus dihitung. Menyiram apakah lebih efisien manual atau kita investasi dengan pompa dan sprinkler, meskipun ada area-area nanti yang tidak tercover gitu, atau dengan irigasi tetes. Kalau sprinkler kan banyak air yang terbuang. Nah, itu kita juga harus lihat di situ sumber daya airnya terbatas atau tidak. Kalau airnya melimpah, ya daripada air itu mengalir jadi di permukaan runoff, sebetulnya dengan menggunakan sprinkler, ya itu akan jatuh ke area di antara polybag dan infiltrasi di situ. Oke, nah ini kita lihat nih. Ini bahkan di area pembibitan ini diinvestasikan ada pipa dan selang-selang sansui ini ya. Yang dari selang-selang ini bisa dibuat pancaran air ke sini. Ya, kalau ada tekanan air masuk ke sini, ini ada terpancar air ke kiri kanan ini. Ini yang sistem ya mungkin kombinasi ini ya, bukan pakai sprinkler. Nah, tapi ada juga mungkin yang lain dikasih irigasi tetes ke tiap individu tanaman. Bisa juga. Ini bisa kita hitung-hitung sebetulnya mana yang lebih efisien dari sisi pembiayaan dan dari sisi penghematan sumber daya ya, termasuk ketersediaan airnya. Karena kalau kita punya bibit 100.000 ya, satu polybagnya itu kita siram 1 liter saja, berarti kita memerlukan 100.000 liter sekali nyiram. 100.000 liter itu berapa kubik? 100 kubik. 100 kubik. Satu toren itu berapa kubik? Ya, 1.000 liter itu hanya 1 kubik. 100 toren cukup banyak gitu ya. Nah, makanya apakah di sana tersedia embung dengan kapasitas itu? Nah, kapasitas embungnya harus berapa? Karena kalau pagi sore nyiram perlu 2 liter ya, berarti perlu 200 kubik air sehari. Kali berapa bulan? Masa 9 bulan misalnya. 9 bulan kali sekian kubik. Itulah kebutuhan air yang harus tersedia. Di sini juga sama memupuk. Nah, mupuknya apakah nanti kita taburkan pupuk di polybag atau kita berikan sekaligus dengan air irigasi ya. Nah, tentu kalau sprinkler tidak memungkinkan banyak pupuk yang terbuang. Tapi kalau irigasi tetes ya itu bisa. Oke, ini dosis ya. Tadi umur 18 minggu, 20 minggu pakai 1,2 gram. 4 minggu, kan tiap 2 minggu kan dipupuknya. Tiap 2 minggu dipupuk gitu. Nah, tadi kalau ini kita pupuk, ini kan minggu ke-18 dan 20 1,8 gram. Minggu ke-22, 24, 3,6. Taruhlah ini kita jumlahkan ada 15 gram ya. Dalam 4 minggu itu misalnya ada 15 gram ya. Nah, kalau Anda berpikir untuk penghematan mupuknya sekaligus saja 15 gram langsung, nah itu suatu seolah-olah rasionalnya benar ingin penghematan ya, tetapi melakukan kesalahan yang fatal dari sisi teknis. Karena tadi bisa terjadi tanamannya plasmolisis dan mati. Oke, ini tolong latihan menghitung kebutuhan jumlah bibit benih ya. Nah, karena biasanya ada soal hitungan menghitung ini. Nanti latihan kalau kita akan menanam misalnya satu areal seluas 500 hektar. Berapa bibit yang harus kita sediakan? Ya, berarti 500 hektar kali populasi per hektar tambah dengan untuk
menyulam. Nah, kalau nanti pertanyaannya berapa luas areal pembibitan utama yang harus disiapkan, nah itu kan, oh jarak antar bibitnya berapa, jumlah bibitnya berapa, lahan efektifnya berapa. Nah ini kalau mau detail sebetulnya kita bisa hitung. Jangan kalau kita ada 100.000 bibit, kita hanya menyiapkan lahan itu untuk 100.000 bibit. Kita harus mengalokasikan lahan untuk jalan, parit. Jadi lahan efektifnya berapa, ya? Sehingga ada faktor koreksinya. Misalnya apakah 80% yang efektif. Sehingga luas lahan kita itu harus ya 100/80-nya. Oke, ini nanti dipelajari kalau ada sulaman sekian, jumlah bibit afkir di preneur seri sekian, afkir di menur seri sekian, kemudian ada seleksi awal di preneur seri. Oke, nanti kebutuhan ini. Nanti latihan ya. Mungkin kualitas internet saya kurang bagus nih, terputus. Oke, nah seleksi bibit. Untuk mendapatkan bibit yang baik, mengurangi biaya pemeliharaan. Jadi kalau bibit itu kita seleksi, dalam 9 bulan di menur seri, kita menyeleksi berapa kali. Jangan hanya sekali di ujung. Tapi kita lakukan periodik, apakah tiap 3 bulan, ya. Kalau 3 bulan kan berarti sebelum tanam, sebelum ke menur seri, kita seleksi kan dari preneur seri. 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, baru 9 bulan kemudian. Jadi 3 kali. Kalau ini dilakukan pada umur 4-8 bulan, ya berarti apa? 4 bulan kemudian, 6 bulan kemudian, 8 bulan kemudian. Nah, mengapa? Karena dalam 4 bulan itu siapa tahu ada bibit yang mati. Ada bibit yang abnormal. Udah langsung aja kita keluarkan atau tidak usah kita pelihara lagi. Tidak usah dihitung lagi pupuknya, tidak usah diberikan lagi air kalau siram manual apalagi. Jangan. Dan kalau itu misalnya 2% saja, 2% dari 100.000 itu kan sudah 2.000 polybag. 2.000 polybag menghemat berapa pupuk, menghemat berapa air. Tidak usah dipelihara lagi, ya. Udah kita cabut polybagnya, misalnya apakah ada bibit cadangan yang harus bisa dimanfaatkan lagi atau tidak. Nah itu. Nah kalau 3 kali bertahap, ya artinya pemeliharaan setelah bulan keempat itu hanya yang 6 bulan kita seleksi lagi. Siapa tahu ada yang kena hama penyakit, yang mati. Oke, jadi makin efisien ya. Untuk celah-celah melakukan efisiensinya harus kita cermati. Ini kriteria bibit yang tidak normal. Oh, ini ada 2 waiting room. Sebentar. Oke, ada bibit yang daun seperti ilalang memanjang panjang, ya. Ada yang tunasnya melintir, ada daun menggulung, ada kolan, ya ini sama juga terpelintir kusut-kusut, keriting, ada yang kimera. Nah, oke. Jadi adik-adik jangan sungkan dan sayang-sayang menyeleksi, ya. Wah ini sayang nih bibit, harganya kan kecambahnya harganya 10.000, polybag ngisi segala macam udah berapa ribu. Sayang, nanti kita tanam aja gitu. Ya, jangan sayang-sayang. Lebih baik kita membuang 20.000 ya untuk 1 bibit ini yang tidak kita pakai, daripada kita menggunakan bibit itu hemat 20.000 tapi dalam 30 tahun kita mendapatkan performa tanaman yang tidak baik. Oleh karena itu, selalu ya di perkebunan itu 10%
misalnya direncanakan ya untuk afkir dalam menyeleksi. Meskipun kita punya kriteria sebetulnya kalau namanya bibit berkualitas itu seminimal mungkin bibit yang afkirnya. Tapi harus kita antisipasi gitu ya. Karena alokasi pembiayaan yang kita harus tambahkan untuk menambah jumlah bibit ya, menambahkan kecambah, menambahkan bibit itu tidak seberapa dibanding dengan nanti potensi kita mendapatkan hasil. Jadi kalau satu pohon menghasilkan dengan baik ya, itu punya nilai misalnya kalau 20 ton dari 100 pohon, berarti satu pohonnya menghasilkan 20.000 dari ya sekitar 200 kilo. 200 kilo tandan per pohon misalnya. Tapi kalau pohonnya tidak baik, jangankan 200 kilo, mungkin 0 gitu. Ya. Nah, 200 kilo selama 20 tahun. Nah, selama 25 tahun. Ya. 25 kali 2 50, 5 ton satu pohonnya. Selama 5 ton itu kali 1.000 5 juta. Ya, 5 juta harga dari potensi hasilnya. Dari potensi hasil panennya dibandingkan dengan 20.000 harga bibitnya. Tidak seberapa. Ya. Ini seleksi pada bibit ya. Ini bibit tegak biasanya steril. Bibit steril itu nanti kalau ditanam umumnya akan jadi tanaman jantan. Kemudian anak daun tersusunnya terlalu jarang. Ini juga tidak normal, jangan dipakai. Anak daun terlalu rapat, tidak normal. Permukaan tajuknya rata, ya tidak normal. Bibitnya kerdil, juvenil. Juvenil ini tidak membuka, ya jangan dipakai. Nah, jadi jangan ragu-ragu dalam melakukan seleksi. Memang kalau seleksinya terlalu ketat juga bisa jadi, misalnya harusnya 5% afkirnya kok jadi 15% afkirnya. Nah, itu juga perlu diinspeksi yang seperti itu. Jadi kalau adik-adik punya laporan dari pengawas di lahan, afkir 15%, itu perlu turun tuh. Audit. Benar tidak? Mana bekasnya? Harus ada dokumentasinya. Ya, apakah afkir 15% itu kesalahan dari sejak sumber bibitnya? Nah, itu kita bisa telusuri ya. Karena kita bisa komplain juga kalau tingkat afkir yang terlalu tinggi akibat kualitas kecambahnya yang tidak baik ya, harusnya ada kompensasi ya, ada jaminannya, ada garansi. Oke. Yang setelah pembibitan, persiapan yang kita lakukan ya, menyiapkan lahannya dari sejak membuka lahan, kemudian di sini merintis, mengukur, membuka areal, memberantas alang-alang, menanam penutup tanah ya, biasanya legum, cover crop, tanaman penutup tanah kacangan ya, kemudian pengajiran, pembuatan petakan, pembuatan lubang tanam. Bersamaan dengan kegiatan tersebut biasanya dilakukan pembuatan jalan dan sarana penunjang lainnya. Nah, diawali dengan merintis mengukur, survei. Ini di teknik budidaya saya kira ada kuliah khusus tentang menyiapkan lahan sampai pengajiran. Bentuk areal, batas areal perlu dipetakan ya, jenis vegetasi, keadaan lainnya. Nah, sekarang ada ketentuan di ISPO, di RSPO tentang perlunya melindungi HCV, High Conservation Value. Jadi biota-biota ada tumbuhan ya, mungkin kalau di situ juga ada binatang endemik yang dilindungi, itu harus dilindungi. Lahannya tidak boleh dibuka gitu. HCV. Jadi kalau kita mau dapat sertifikat ISPO, RSPO, nah harus dipastikan kita patuh pada standar perlindungan pada high conservation value. Dari sungai tidak boleh dibuka 100 meter. Kalau kita nanam di situ ya
tidak akan dapat sertifikat. Nah, pembukaan lahan pertama ya biasanya kalau tegakannya banyak pohon, ditebas babat dulu yang semak-semaknya, baru setelah itu dilakukan penebangan. Setelah penebangan ditebah, dirobohkan, dipotong-potong, dicincang, ya. Kemudian dirumpuk. Nah, setelah dirumpuk, nah ini sekarang kita harus menghindari yang namanya pembakaran lahan. Ya. Dulu di teknik budidaya tanaman memang ada tahapan membuka lahan itu sampai ada kegiatan pembakaran ya, karena di antara teknik itu mekanis ya, dan lain-lain, apalagi pelapukan biologis itu yang paling mudah dan murah membakar itu. Tetapi itulah yang merusak lingkungan, bisa menyebabkan ekspor awan ya, bukan bahkan di kitanya sendiri jadi musibah. Ya, sekarang pembakar lahan itu baik perusahaan maupun perseorangan pasti akan bermasalah hukum. Jadi tanpa bakar, nah jadi setelah dilakukan pencincangan dirumpuk pada jalur-jalur yang bukan barisan tanam. Ya, sambil dilakukan dekomposisi. Pembongkaran tunggul jika perlu, dan metode tanpa bakar ini perumpuk pembongkaran secara mekanis dengan alat berat. Nah, ini yang disebut merumpuk itu mengumpulkan puing-puing serasa-serasa di alur yang bukan calon barisan tanam. Ini membuka lahan juga harus hati-hati, jangan sampai menjadikan pemadatan yang tidak perlu. Untuk lahan yang vegetasi awalnya alang-alang, ya, biasanya dilakukan secara chemical, ya, kimiawi dengan penyemprotan alang-alang. Nah, sekarang menyemprot alang-alang itu apakah dengan manual, pekerja pakai knapsack, atau sekarang kan sudah ada drone, ya, drone yang bisa bawa 20 liter. Nah, itu mungkin dengan drone jadi lebih mudah kalau hamparannya sheet, ya, rata, sehingga penyemprotannya istilahnya penyemprotan blanket. Nah, kalau vegetasi alang-alangnya spot-spot, ya kita semprot secara spot spraying. Penanam tanaman penutup tanah. Nah, ini jadi setelah lahan dibuka jangan sampai terbuka karena evaporasi tinggi. Nanti kalau ada hujan sumber longsor, ya, sumber erosi. Nah, jadi jangan sampai. Jadi kalau kita lihat di perairan, di sungai-sungai itu kalau terjadi hujan, airnya jadi coklat, nah itu indikasi terjadi runoff dan erosi. Ya, kalau sungai itu jernih airnya, meskipun curah hujan tinggi, nah itu menandakan lingkungannya terpelihara dengan baik. Tidak ada runoff yang membawa material erosi. Nah, ini salah satu caranya kalau lahan itu sudah dibuka, ya kita lakukan penanaman kacangan penutup tanah. Komposisinya biasanya campuran, ya, konvensional istilahnya, dari PJ, Pyrrhia javanica, CM, kalau Pogonium mucornoides, dan CP, Centrosema pubescens. Mengapa harus dicampur? Karena ada masing-masing ini keunggulannya masing-masing, ya. Nanti di teknik budidaya mungkin dijelaskan. Ini cara menanam LCC, ya, ada yang ditugal, ada yang dialur. Oke. Nah, penanaman dilakukan dengan menggunakan sistem larikan, pemeliharaan, ada istilah pemurnian, ya. Nah, nanti dalam pemeliharaan pengendalian gulma ada yang disebut dengan W1. W1 itu boleh di situ ada W2, ya. W1 kan rumput lunak, W2 rumput lunak dan LCC. W1 boleh ada LCC, W2 LCC dan rumput lunak. Oke, kemudian pengajiran, ya, sesuai dengan jarak tanam, ya. Ini ada pancang induk, ada pancang ini bidang keahlian yang harus kita kuasai, ya. Nanti di teknik budidaya ada, wah ini kalau dulu praktikum yang seru nih kalau offline.
ya, melatih bagaimana supaya membuat tegak lurus arah utara selatan dengan timur barat, ya, bagaimana memancang ajir induk, ajir pembantu, ya, kemudian ajir yang sesuai dengan jarak tanamnya. Itu sangat menarik. Nah, ini ada patokan umum jarak tanam segitiga sama sisi. Nah, saya sudah jelaskan mengapa jarak tanam anjuran itu segitiga sama sisi. Karena ya ini untuk akan efisien ya tajuknya. Ada bisa gambarkan kalau tajuknya proyeksinya ke permukaan tanah itu bulat, ya, dengan dibandingkan dengan yang 4 persegi panjang. Nah, itu yang dengan jarak tanam yang sama 10 kali 10 misalnya. Nah, yang bulat itu area tertutupnya akan lebih banyak. Area kosongnya akan makin sedikit. Jadi lebih efisien pemanfaatan ruang. Nah, dengan pemanfaatan ruang lebih efisien itu juga populasinya jadi lebih banyak. Ini bisa kita buktikan di sini. Kalau jarak tanamnya 10 kali 10 meter, 4 persegi panjang, ya, atau jarak tanam kubus karena sama. Berarti per hektarnya berapa? 10.000 per 10 kali 10. Hanya dapat 100 pohon per hektar. Tapi dengan jarak tanam segitiga sama sisi, ya, kita akan mendapatkan jumlah tanaman per hektarnya 116. Jadi berapa persen lebih banyak jarak tanam segitiga sama sisi dibandingkan 4 persegi panjang? Berapa persen lebih banyak? 116 dibanding dengan 100. 16% lebih banyak populasinya dibanding dengan jarak tanam 4 persegi panjang. 16% itu 16 pohon lah, taruh. 16 pohon kali 200 kilo. Berapa? Lebih dari 3 ton bedanya per hektar. Kalau 1 tonnya 1.000, lebih dari 3 juta tuh bedanya income-nya per hektar per tahun. Kalau umur ekonominya 25 tahun, 75 juta tuh bedanya per hektar. Ya. Oke, itu. Jadi mengapa jarak tanamnya segitiga sama sisi. Dan sekarang diarahkan ke populasi optimum. Apakah jarak 10 kali 10 atau 8 kali 8? 8,8. Ini karena 8,8 kita bisa 150 pohon per hektar. Ya. Nah, ini populasi. Ini kalau cara menghitung berapa, misalnya jarak tanamnya 8,5 meter gitu ya. Nah, ini tinggal 2 kali per hektar 10.000 berarti kan kali dibagi kuadrat jadi 8,5 kali 8,5 kali 1,73. Ini akar 3. Ya. Kuadrat akar 3. Ini bisa dibuktikan. Ini kalau mau praktisnya masukkan ke rumus saja, tapi kalau mau dari mana datangnya, nah ini bisa kita hitung ya, kita buktikan. Nah, kemudian membuat petakan, terutama ini tujuannya konservasi ya, ini seperti ini. Karena ada bergelombang, tanahnya ada kemiringan, nah ini kita buat rata. Dengan dibuat rata kan, infiltrasi jadi lebih baik, tidak ada runoff, dan sebagainya. Ini ukuran lubang tanam yang dibuat manual. Nah, sekarang lubang tanam sudah banyak dibuat secara mekanis dengan hole digger. Nah, biasanya kalau dengan manual, bagian atas dengan bagian bawah tidak, bagian atas lebih besar ya, untuk memudahkan. Bagian bawahnya lebih kecil. Oke. Nah, sebelum ditanam, biasanya dimasukkan tanah itu dicampur rock fosfat di bagian bawah, 500 gram per lubang. Nah, dulu di lahan-lahan yang kurang subur, kadang-kadang kita tanam di jonggol, ya, yang kandungan organiknya rendah dan rawan kekeringan, ya, bulan keringnya lebih dari 3 bulan. Nah, salah satu cara mengatasinya kita berikan pupuk kandang untuk
mengikat air lebih baik di tanah. Ya, pupuk kandang 2 karung per lubang tanam. Ukuran lubang tanamnya dibuat lebih besar juga, terutama untuk tanah-tanah yang berat. Oke, untuk kuliah hari ini saya kira kita ke bagian ini saja dulu, pemeliharaan nanti, dan selanjutnya kita akan bahas minggu depan. Oke. Ada yang mau bertanya, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Ada 62 orang. Tadi Ya. maaf saya kurang jelas di bagian kenapa harus ditanam 2 kali di polybag. Saya kurang jelas di situ tadi dengarnya Pak. Maaf. Ya, tadi saya sudah jelaskan itu akan berhubungan dengan efisiensi dari sumber daya yang kita pakai. Ya. Kalau langsung kita menggunakan polybag besar, jumlah polybag besarnya harus langsung kita siapkan misalnya 100.000. Tapi kalau kita lakukan dari 2 tahap, polybag besar itu nanti sudah bisa kita kurangkan dengan bibit yang afkir di pendahuluan. Tenaga kerjanya bisa kita hemat. Ya, luas areal pemeliharaannya, kondisi air penyiramannya. Itu tadi apa? Saya sudah jelaskan panjang lebar tadi hal-hal yang bisa kita evaluasi ya, yang menjadi faktor kita bisa melakukan efisiensi. Oke, mungkin nanti kalau kurang jelas sambil renungkan lagi ya. Oke. Sama satu lagi dan ini dong Pak. Ya. Saya di agribisnis kurang tahu kira-kira di investasi sawit ini kan umurnya panjang ya Pak, sampai 30 tahun usia bisnisnya. Kira-kira bentuk asuransinya itu kayak gimana Pak kalau di kelapa sawit ini? Apakah di bibit juga ada asuransi kah, atau ketika sudah tanaman mulai menghasilkan TBM-nya sudah ada? Terima kasih. Sejauh ini setahu saya tidak ada perusahaan asuransi ke komoditas kelapa sawit ya, kebunan seperti ini. Yang ada asuransi pertanian itu baru untuk lahan padi saja, itu pun juga klausul-klausulnya banyak yang kurang pas ya. Kalau saya katakan gitu. Nah, mungkin kalau ini akan dipikirkan sebagai salah satu bentuk ini ya untuk asuransi pertanian. Nah, mungkin harus diinikan secara cermat. Sejauh ini belum ada asuransinya. Oleh karena itu risiko-risiko ya dalam pemeliharaan dan kemungkinan kegagalan itu ya harus kita antisipasi dengan sebaik-baiknya dalam merencanakan atau dalam visibility study-nya. Ya. Nah, kalau ini akan jadi berkembang sebagai suatu perusahaan asuransi, mungkin ada prospeknya. Tetapi bagaimana menghitung preminya, tanggungan kompensasi yang diperoleh oleh peserta asuransinya itu harus dihitung secara tepat ya, karena yang namanya asuransi juga penyelenggaranya adalah perusahaan yang punya orientasi bisnis profit ya. Tapi artinya di situ ada resiko yang diperhitungkan, sehingga nah itu ketika kita tahu resiko itu sebetulnya sudah kita antisipasi dengan minim. Nah, apakah kita akan memilih mengambil asuransi itu atau tidak? Ya. Lain halnya kalau asuransi itu diselenggarakan oleh asosiasi perusahaan kelapa sawit misalnya. Itu semangatnya adalah gotong royong, saling menolong. Ketika ada satu perusahaan kena musibah kebakaran atau kena musibah serangan hama penyakit berat gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan lain itu dari dana iuran bersamanya itu menolong. Itu lain semangatnya. Tapi mungkin ada baiknya
ya. Ini kita pikirkan sebagai salah satu upaya tanggung gotong royong ya, semangat terutama untuk perkebunan rakyat. Nah, tapi siapa penanggungnya kalau perkebunan rakyat gitu ya, jangan sampai jadi beban juga untuk petani. Oke, baik, pertanyaan yang baik ya, De Carlos. Oke, sudah 12.10. Mungkin untuk kuliah ini ada 61, tadi 622 orang ya. Sebetulnya di mobile lecture-nya rasanya tidak sebanyak 60-an atau 50-an ya rasanya. Ada yang ikut kuliah saya atau yang kelasnya bukan K3 yang hadir di sini? Ikut di sini semua. Oke, saya masuk ke IPB lecture untuk ngecek tapi sangat lambat tentunya. Ya, belum bisa berhasil masuk. Oke, baik ya. Tolong dibaca-baca lagi ya. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan ya. Kesempatan selama belajar ini untuk mendapatkan ya pencerahan ya. Ya, dari bisa sesama teman, bisa dari dosen, bisa ya. Manfaatkan dengan baik. Kalau ada yang tidak paham, tanyakan. Oke, saya belum bisa mengecek mengenai kehadiran. Kalau ada yang bermasalah, tidak bisa mengisi presensi, ya silakan komunikasikan. Saya kira sudah 12.11 ya. Kita bisa akhiri kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Jaga kesehatan, semuanya sehat-sehat selalu. Ya, mudah-mudahan kalau targetnya kementerian Juli ini sudah memungkinkan tatap muka, katanya mudah-mudahan semester depan sudah kembali ke kampus normal ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.